Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah satu sosok yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kalau pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami percaya Tuhan firman-Mu mengatakan, 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Mujizat-Mu akan terjadi Tuhan. Terobosan baru akan terjadi. Engkau akan bebaskan kami dari berbagai belenggu maupun ikatan-ikatan Tuhan. Tuhan, oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau serahkan pikiran kami, fokus kami, konsentrasi kami, hanya tertuju kepada Engkau. Biar Engkau yang bicara, biar Engkau yang secara khusus Tuhan, spesifik, Engkau bicara kepada hati kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya, apa kabar? Dan kalau Anda bisa dengar suara saya dengan jelas, bolehkah Anda kasih jempol supaya saya mau pastikan Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan baik? Oke ya, jadi jempolnya udah ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nama saya Freddy Leong. Ya, saya sendiri berjemaat di Abba Love. Nah, pada hari ini saya akan sharing Bapak Ibu sekalian sebuah topik yang saya yakin hampir semua orang mengalami. Ya, saya akan menggunakan PowerPoint ya supaya Bapak Ibu bisa mendengar penjelasan saya dengan baik. Ya, saya akan nyalakan saya punya PowerPoint. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, judul yang saya berikan pada hari ini adalah bicara tentang yang namanya dark side. Ya, yaitu kita mengenali sisi gelapnya kita. Kita mengenali sisi gelapnya kita. Ya, nah Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan dark side atau sisi gelapnya kita? Ya, seperti gambar ini. Ya, planet-planet itu ada ketika disinari oleh matahari. Ada sisi yang terang, ada sisi yang gelap. Nah, hidup kita juga seperti itu. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Ya, nah Bapak Ibu, sisi terang dan gelap itu ada di dalam diri kita. Nah, ada satu ilmuwan, peneliti bernama Ingo Zettel, Bapak Ibu. Dia melakukan penelitian terhadap 2.500 orang lebih, ya, disuruh mengisi sebuah kuesioner untuk mengetahui sisi gelapnya manusia. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sisi gelap manusia itu, ya, menurut Ingo Zettel, artinya adalah manifestasi dari kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, yang cenderung mengorbankan orang lain. Jadi sisi gelap ini, Bapak Ibu, bukan merusak diri kita aja. Tapi sisi gelapnya kita ini juga merusak orang lain, merugikan orang lain. Perilaku-perilaku kita, ya, perbuatan kita, emosi kita yang merusak orang lain. Ya, kalau Anda udah berkeluarga, ya biasanya yang akan kena pengaruh siapa? Pasangan saudara, anak-anak saudara. Dan seringkali kadang-kadang kita nggak sadari bahwa ini mempengaruhi pengaruh yang tidak baik. Ya, nah kalau kita lihat dari tokoh Alkitab, Rasul Paulus pun memiliki sisi gelap, Bapak Ibu. Ya, Paulus itu waktu dia sebelum ketemu Yesus, dia adalah seorang pembunuh dan dia mengakui kok masa lalunya dia itu adalah orang yang ganas dan kejam. Ya, inilah sisi gelap. Ya, jadi sisi gelap kita itu merusak orang lain, ya, merugikan orang lain. Ya, Bapak Ibu, ini banyak sekali saya melihat di dalam keluarga. Ketika sisi gelapnya ini tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, itu yang kena pengaruh siapa? Terutama anak-anak, Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu jadi turun temurun tuh seperti itu. Ya, nah Rasul Paulus pernah mengatakan di antara manusia berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu menggambarkan sebuah kata kiasan. Aku ini udah bejat banget loh. Perilakuku jahat sekali loh. Ya, aku memiliki sisi-sisi gelapnya. Nah, puji Tuhan dia ketemu Yesus, dia mengalami pemulihan dan dia berubah 180 derajat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau sajikan beberapa hal, fakta kalau kita bicara tentang sisi gelap, Bapak Ibu. Ya, beberapa fakta yang penting yang Bapak Ibu kita perlu pelajari. Yang pertama, tiap orang memiliki sisi gelap.
atau disfungsi kepribadian, Bapak Ibu. Dan tiap orang itu punya intensitas yang beda-beda. Ada yang dosisnya tinggi, ada yang dosisnya ringan. Ya, yang kedua, banyak orang yang tidak menyadari sisi gelap tersebut akan mendorong perilaku negatif dan emosi negatif. Ya, kita gampang marah, gampang ngambek, gampang kecewa. Kalau marah, kata-kata kita itu tajam, melukai pasangan, melukai anak-anak kita di rumah. Ya. Kemudian disfungsi pribadi atau sisi gelap ini bisa dipakai, ya, ada orang untuk berprestasi habis-habisan. Tapi juga Bapak Ibu, sisi gelap ini ada ekstrem yang kedua, membuat dia semakin menjadi hidupnya itu tidak maksimal, mengalami kegagalan. Ya, saya lihat banyak orang, Bapak Ibu, banyak orang yang punya masa gelap, masa kecil yang gelap. Itu akhirnya bersumpah kepada pribadi sendiri. Ya misalnya ya, dia dihina, dia miskin misalnya. Saya nanti ketika dewasa harus kaya. Wah, itu akan menjadi obsesi dan motifnya dia itu menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan. Nah, itu sisi gelap loh Bapak Ibu, motifnya yang salah. Atau ekstrim yang lain, karena dia punya sisi gelap dari masa lalu, akibatnya dia merasa tak berdaya, dia tidak berharga, dia merasa dirinya itu nggak ada gunanya. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi, ya, karena sisi gelap itu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, dengan kita mempelajari sisi gelap diri kita, maka ini akan menolong kita bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara kita memperkecil dampaknya, ya. Dan fakta yang terakhir, Alkitab juga banyak membicarakan sisi gelap pribadi atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Rasul Paulus tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ada 5 bentuk umum sisi gelap. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap ketika Anda dengar pemaparan saya, kalau boleh siapkan buku catatan. Makanya ibu-ibu jangan stres, siapkan stres waktu anaknya lagi hamil. Oke, Anda siapkan buku Anda, siapkan pulpen. Nah, nanti kalau ada yang kena dari pemaparan saya, Anda catat. Itu berarti Roh Kudus lagi bicara terhadap saudara. Ya, ada bentuk umum dari dark side dari diri kita atau sisi gelap kita itu ada 5 macam. Yang pertama adalah luka-luka batin. Yang kedua adalah trauma dari masa lalu. Yang ketiga, adanya limiting belief. Keyakinan yang salah. Pola pikir yang salah akhirnya membatasi potensi-potensi yang Tuhan dah kasih. Itu limiting belief. Atau ada pola lama, perilaku buruk yang berulang lagi, muncul lagi. Dan yang kelima, munculnya adanya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini adalah 5 bentuk dari dark side. Saya akan jelasin kepada Anda semua ya. Yang pertama adalah luka batin. Ya. Nah, ini adalah yang banyak sering kali terjadi pada manusia, Bapak Ibu. Ya, contoh, luka batin itu muncul mungkin waktu Anda kecil, Anda diabaikan. Ya, Anda dikasih kepada pembantu. Mamanya Anda sibuk kerja sehingga Anda tidak dekat dengan mama. Ya, akhirnya Anda dengan mama Anda, dengan ibu Anda menjadi ciong. Itu banyak loh, Bapak. Ya, atau Anda diabaikan, tidak diajak main oleh teman-teman Anda. Yang kedua, luka batin itu bisa muncul juga karena Anda pernah mengalami verbal bully, verbal abuse. Anda pernah dikata-katain. Ya, mungkin Anda pernah dikatain jelek, gemuk, ya, atau terlalu kurus, terlalu sipit, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu akan tertanam. Atau yang ketiga, dikhianati. Anda pernah dikhianati oleh pacar, misalnya waktu Anda pacaran SMA, sehingga menimbulkan luka yang mendalam. Atau dikhianati oleh teman dekat. Atau tidak diperlakukan dengan adil oleh papa, oleh mama. Anda dibeda-bedakan. Ya, atau Anda sering dimarahin, dipukul.
Ya kalau marahinnya berkali-kali sih nggak apa-apa ya, tapi ini marahin itu ekstrim Bapak Ibu. Nah, atau Anda punya kekecewaan karena harapan-harapan Anda itu nggak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, terutama penyebab-penyebab luka batin ini munculnya adalah di 12 tahun pertama kehidupan Anda. Itu biasanya akan menjadi borok, luka di dalam batin Anda. Dan itu kalau nggak disembuhkan, dia akan menjadi sisi gelapnya kita yang merusak orang lain. Jadi sisi gelap ini yang merusak tuh ya Bapak Ibu ya, yang membawa dampak yang tidak baik kepada orang-orang dekat kita. Ya, orang dekat kita menjadi terluka, menjadi menjauhi kita, menjadi konflik terus dengan kita, ya, atau nggak suka deket-deket kita lah intinya. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, berarti ada luka batin di dalam diri kita. Ya, saudara boleh catat ketika saya jelaskan ini mana jadi di dalam diri Anda. Nah, penyebab bentuk yang kedua di dalam sisi gelap manusia, yaitu apa? Trauma. Wah, trauma bisa macam-macam. Sekali lagi, terutama sumbernya adalah trauma-trauma di 12 tahun pertama kehidupan kita. Ya, pertama misalnya bisa trauma pengobatan karena saudara pernah penyakit yang parah pada waktu kecil atau remaja atau pada waktu dewasa muda. Jadi kalau dengar itu punya trauma mati Bapak Ibu. Trauma COVID ini itu jadi tingkatnya luar biasa. Nah ini suaminya dia, anaknya itu prokesnya, prosedur kesehatan di rumah itu ekstrim banget. Ya, naik lift, keluar rumah, pulang ke rumah, itu Bapak Ibu perilakunya ekstrim banget sampai anak-anak dan suami itu kesel banget sama dia. Itu sisi gelap Bapak Ibu. Itu nggak boleh dianggap normal kalau yang ekstra berlebihan. Ya, hingga dia punya ketakutan, trauma tentang cita, ditinggalkan oleh seseorang yang diabaikan. Ya, punya saudara kandung, punya adik kandung, Anda pernah diabaikan Bapak Ibu. Pemarah, kata-katanya menusuk, dan Anda pun akan juga membeda-bedakan orang lain. Itu dampak dari gelap kita. Atau Anda punya trauma dibully, trauma dilecehkan secara seksual. Ini yang nomor 8 ini Bapak Ibu ini banyak terjadi ketika kami lakukan konseling. Ya cuma banyak orang yang nggak berani cerita aja. Yang berani cerita itu dikit Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian trauma atas kesepian. Saya lagi nanganin satu orang Bapak Ibu, ini pria usia 35 tahun. Usia 5 tahun pertama mamanya cuek. Mamanya adalah berbagai orang ibu. Jadi punya anak sinetron. Dia nggak kerja, tapi di rumah itu asik sendiri. Sehingga si anak ini merasa ada kekosongan. Kehadiran mama itu nggak ada. Satu rumah, tapi nggak merasa kehadiran dikirim ke Singapura, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia merasa kesepian yang luar biasa. Itu juga mengakibatkan trauma. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Dia menjadi pemarah, sehingga kalau dia terusik sedikit, maki-maki orang lain. Nggak di kantor, nggak di rumah. Istrinya itu udah dahsyat sekali, udah kena ngomelan dia tuh. Ya, ini contoh, sisi gelap Bapak Ibu. Jadi sisi gelap adalah perilaku-perilaku yang merugikan orang lain.
Ya. Nah, kemudian trauma kekerasan dan banyak lagi trauma-trauma yang lain, Bapak Ibu. Nah, Anda catat. Bapak Ibu yang mana? Ya, mumpung nggak ada orang ya Bapak Ibu, ini kan di Zoom ya, di masing-masing. Jadi Bapak Ibu catat. Ya. Saudara, saya mau ajak saudara berdoa kembali ya. Coba kita berdoa singkat aja ya. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati nurani, teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti Zoom ini. Biar Engkau yang singkapkan. Engkau yang nyatakan, Tuhan. Supaya kami bisa mendeteksi akar penyebab sumber sisi gelap kami yang merugikan orang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja. Engkau terangi pikiran dan hati kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, jadi saudara ketika dapat impresi tertentu, saudara catat. Ini yang saudara nanti akan obati. Penyebab yang ketiga, bentuk yang ketiga ya Bapak Ibu ya, dalam sebuah dark side atau sisi gelap, yaitu pikiran-pikiran yang salah, yang membatasi potensi kita. Contoh, uang adalah sumber dari kejahatan. Akhirnya kita males cari uang. Ngapain punya uang banyak-banyak? Atau juga nanti akhirnya lu mati lu. Waduh, Bapak Ibu, ini adalah pikiran yang ekstrim ya. Ya kalau nggak punya uang, Bapak Ibu bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita? Ada loh Bapak Ibu, pria yang berpikir kayak begitu. Suami yang berpikir kayak begitu Bapak Ibu. Ya, atau kita tanamkan tentang konsep uang yang salah kepada anak-anak kita. Ini kita merugikan hidup mereka nanti. Atau kita cari uang. Saya nggak pandai dalam melayani Tuhan. Saya nggak pandai ini. Atau saya selalu gagal di dalam karir. Akhirnya saudara, kita nggak berani apa-apa. Saya tidak berharga. Untuk apa saya kerja rajin? Sebentar lagi juga dunia mau kiamat. Ini ekstrim ya, kelihatan ekstrim ya Bapak Ibu ya. Tapi ini ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda punya pola pikir yang salah di dalam hal-hal tertentu? Nah, lalu bentuk yang keempat, pola lama yang berulang. Perilaku dosa lama yang terjadi berulang. Contoh, kalau ada masalah lari, tidak mau dihadapi. Akhirnya, orang lain dirugikan karena masalahnya nggak diberes-beresin. Atau cenderung punya perilaku menyalahkan orang. Lu sih begini, kamu tuh ya begini. Orang lain selalu salah, saya benar. Ini juga adalah sisi gelap, Bapak Ibu. Orang lain selalu disalahin. Ya, kalau saudara ada menikah, suami saudara jadi korban, anak-anak saudara jadi korban. Ya, semoga Bapak Ibu tidak terjadi ya, yang di Zoom ini ada 70 orang lebih tidak mengalami hal ini ya. Atau menyalahkan masa lalu, Bapak Ibu. Selalu terikat dengan masa lalu, nostalgia terus. Nggak pernah bisa move on. Ya, mau dikonseling bertahun-tahun juga nggak bisa berubah-ubah karena selalu menyalahkan masa lalu. Terikat oleh kejadian-kejadian masa lalu. Saudara kalau ngalamin kayak gitu, saudara perlu dibebaskan. Saudara perlu dilepaskan, saudara. Itu mencengkram perilaku kita. Atau saudara, pola lama yang berulang apalagi jatuh bolak-balik ke berhutang, judi, pornografi. Wah, ini berarti Bapak Ibu ada sisi gelap yang perlu dibenahi. Ya, yang kelima, bentuk kelima, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Orang khawatir, orang stres kalau kadar dosisnya normal itu nggak masalah. Tapi yang saya sebut ini berlebihan. Saya punya seorang teman yang saya kenal, Bapak Ibu. Itu takut anak-anak dan istrinya mati. Luar biasa ya. Takut mati. Akibatnya, kalau pergi ke sekolah, dia nganterin. Padahal dia adalah seorang direktur. Punya perusahaan, Bapak Ibu. Bukan yang ngurusin perusahaan. Bolak-balik nganterin anak. Nggak percaya supir. Bahkan nggak percaya kepada istri yang nyetir. Harus dia yang menyetir. Istrinya kalau kemana-mana harus dia nganter. Sampai istrinya stres, anak-anaknya stres. Istrinya merasa ini saya kayak binatang yang diikat oleh rantai. Stres berat istrinya. Ini adalah sisi gelap. Perilaku yang merusak
memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Ya, akibatnya apa, Bapak Ibu? Kalau orang yang mengalami yang kelima ini, susah tidur, sulit tidur, Bapak Ibu. Ya, gampang sakit sakit di sekitar leher, sakit kepala, migrain dan sebagainya. Ya, sulit untuk rileks. Ya, nggak bisa tuh Bapak Ibu 10 menit suruh rileks, nggak bisa. Ya, jadi ini wujudnya bisa beda-beda. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda punya ciri-ciri dari 5 bentuk sisi gelap ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, sisi gelap itu seperti minyak di dalam air. Dia akan mencari jalan Bapak Ibu untuk bisa timbul di permukaan air dan menciptakan kekacauan-kekacauan. Menciptakan nembak sana, nembak sini Bapak Ibu. Ya, tergantung jenis sisi gelapnya ya. Sehingga orang sekitarnya itu nggak nyaman banget dengan kita. Ya Bapak Ibu, gampang sekali. Anda indikatornya ngeceknya begini. Ketika Anda di keluarga, Anda itu dijauhi oleh anggota keluarga atau Anda tuh dikangenin sama anggota keluarga? Jawab dengan jujur. Kalau Anda ada ketemu di teman-teman komsel, teman-teman peka, teman-teman komunitas, Anda itu termasuk yang temannya banyak atau temannya nggak ada. Nah, itu hati-hati tuh Bapak Ibu. Berarti ada satu kepribadian kita yang disukai, dicintai oleh banyak teman, atau malah dijauhin. Nah, sisi gelap ini, dia seperti minyak di air, selalu akan mencari jalan untuk nongol, muncul di permukaan. Untuk apa? Menciptakan kekacauan-kekacauan kepada orang sekitar kita. Ya, kalau saudara di kantor, saudara perhatikan, ada aja gitu ya di kantor, di tempat kerja ya, orang-orang tuh kalau mulutnya ngomong itu gila tuh, tajam banget, judesnya minta ampun, culas. Wah, itu sisi gelapnya dosis tinggi Bapak Ibu. Sekali lagi ya, sisi gelap ini kita semua punya. Cuma tergantung kadarnya, tergantung dosisnya. Ada yang dosis tinggi, ada yang dosisnya rendah. Kalau dosis rendah, nggak terlalu menimbulkan kekacauan, pengaruh negatif kepada orang-orang lain. Ya, nah kalau ini nggak diberesin, nggak ditebus oleh kuasa darah Yesus, Bapak Ibu, ini akan muncul terus-menerus. Ya, Bapak Ibu, ada satu istilah yang seperti yang disebut dengan sindrom. Nasinya rapuh, tapi nggak kelihatan. Ya, Anda lihat ini sebuah jalan raya, Bapak Ibu, saudara, ada sebuah goncangan, jalanannya tuh ambles. Nah, kenapa bagian itu ambles? Karena fondasinya rapuh. Ada goncangan dikit. Ya, maka Bapak Ibu, wah meledak-ledak. Mungkin bukan meledak-ledak, tetapi perilakunya walaupun diam, itu bikin orang jadi susah. Bikin orang itu menjadi nggak suka dengan, nggak nyaman dengan orang itu. Ya nggak selalu kan kita meledak-ledak ya. Ada tipe orang yang menyimpan emosinya itu diam di dalam, nyimpen dalam Bapak Ibu. Wah ini orang Bapak Ibu sekalian, hidupnya akan sangat tidak nyaman. Nah Bapak Ibu, apa sih yang memunculkan perilaku-perilaku sisi gelap saya akan lama-lama di sini supaya Bapak Ibu tahu aja. Ada 5 kebutuhan psikologis manusia, yaitu adalah kebutuhan untuk dipenuhi karena dia lapar, haus, frustasi, kebutuhan seksual, tegang, kelelahan, dan sakit. Ini kebutuhan level ke-1. Level kedua, Bapak Ibu, kebutuhan untuk dirasakan aman. Yang kebutuhan yang level ketiga, kebutuhan dirasakan untuk dikasihi. Yang keempat, dihargai. Yang kelima, aktualisasi diri. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan psikologis ini nggak terpenuhi, apalagi di 12 tahun pertama, Bapak Ibu, maka akan muncul pola-pola merusak di dalam dirinya dia. Karena kalau kebutuhan ini nggak dapat, dia akan sampai mati, dia akan cari terus kebutuhan itu. Nah, ketika dia mencari, Bapak Ibu sekalian,
dan dia nggak dapat, nah itu dia, perilaku merusaknya itu muncul. Itu makanya disebutnya sisi gelap. Ya, yang kedua, munculnya pola sisi gelap itu karena apa? Adanya pengalaman-pengalaman traumatik. Saya sudah sebutkan tadi. Pengalaman traumatik membentuk pola-pola rusak di dalam pikiran kita. Akibatnya Bapak Ibu, pola rusak ini akan mencari berbagai cara bermanifestasi, muncul perilaku-perilaku yang merugikan orang lain. Ya, contoh ya Bapak Ibu ya, orang yang trauma karena diperkosa misalnya atau sex abuse pada waktu kecil. Ya kadang-kadang mungkin alat kelamin cuma dipegang-pegang aja Bapak Ibu. Muncul apa Bapak Ibu? Sangat jijik terhadap dirinya. Ya, saya punya seorang sahabat kayak gitu, jijik banget sama dirinya. Karena dia benci sama dirinya Bapak Ibu. Dia juga benci sama pria. Jadi kalau dia terhadap pria itu, di judesnya luar biasa. Nikah nggak? Dia nikah. Tapi Bapak Ibu, teman saya ini ya, kejadiannya ya, ketika dia nikah, suaminya tuh dimarah-marahin terus. Jadi kalau suaminya salah dikit, wah udah nggak ada ampun deh. Kalau ngomong itu bahasanya Bapak Ibu, kayak mau telan orang. Udah nikah loh Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu dia menikah itu hampir udah 20 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Dan akhirnya suaminya nggak tahan dengan perilaku istrinya kayak begini. Nah baru sebulan terakhir dia bercerai. Surat cerainya keluar dari pengadilan. 4 anak Bapak Ibu, anaknya terluka semua. Gara-gara apa? Pengalaman traumatik karena dibully secara seksual. Dan yang ngebully kebetulan adalah omnya dia. Ya, hanya pegang-pegang Bapak Ibu alat kelamin. Tapi Bapak itu tersimpan puluhan tahun. Dan pada waktu dia SMA, dia free sex. Dia bilang, saya udah kotor, saya udah jijik. Saya mau lakukan seks dengan pria-pria yang lain. Nah ini contoh ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dark side yang cukup dosisnya tinggi. Penyebab yang lain Bapak Ibu. Ya, kenapa muncul dark side itu? Adalah terjadi yang namanya hutang eksistensial. Ini agak sedikit bahasa psikologis. Perasaan ya kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat dari kegagalan pribadi kita. Dan kita berusaha untuk membayarnya. Saya kasih contoh. Hutang eksistensial. Ya, perasaan waktu kecil sangat miskin. Mau makan enak, mau ayam goreng, nggak bisa, ngences-ngences, bertahun-tahun Bapak Ibu. Sehingga bikin sebuah obsesi. Kalau nanti saya dewasa, saya mau bayar hutang perasaan saya untuk beli ayam goreng yang saya nggak bisa dapetin waktu kecil. Dan ketika dewasa Bapak Ibu, dia akan royal, dia akan menjadi orang yang hedon, dia akan menjadi orang yang pamer, mau belanja sana, belanja sini, untuk apa? Membayar hutang, Bapak Ibu. Perasaan psikologis, kebutuhan psikologis mau makan ayam goreng itu. Dia akan bayar berpuluh-puluh tahun ketika dia dewasa. Dia akan pamer, gitu ya, buktikan pada bahwa diri ke dunia sekitarnya. Bahwa saya udah nggak miskin lagi loh. Bapak Ibu sekalian, yang kayak gini banyak. Cuma nggak disadari aja bahwa ini adalah perilaku dark side Bapak Ibu. Ya, yang doyan belanja online. Nah, ini lagi banyak nih penyakit orang senang belajar online. Dia beli pasangannya sampai tergeleng-geleng. Akhirnya konflik Bapak Ibu. Ya, saya nggak bilang belanja online itu salah ya. Tapi yang saya maksud adalah yang berlebihan. Kemudian, waktu kecil ayah jarang beri, papanya jarang beri waktu dan perhatian. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Mencari perhatian, ya, membayar hutang perhatian dari seorang pria ketika dia dewasa, dia akan cari perhatian kepada orang dewasa yang lain. Makanya orang ini gampang sekali jatuh kepada bujuk rayu seorang pria di luar. Mudah, gampang jatuh dosa seksual. Ya, gampang kejebak eksistensial. Yang keempat, ya, yaitu apa?
pengembangan dari sisi gelap. Jadi Bapak Ibu, tiga-tiganya ini ada semua dan ngegulung jadi satu. Wah, ini lebih serem lagi. Komplit Bapak Ibu, yang kayak begini. Ya, karena waktu Bapak Ibu sekalian saya nggak bisa cerita satu persatu, ya saya banyak sekali ngelihat kejadian-kejadian kayak begini. Nah, akibatnya apa sih Bapak Ibu sisi gelap ini? Sekali lagi ya, kebanyakan sisi gelap itu penyebab utamanya, kejadiannya terjadi antara usia 0 sampai 12 tahun. Oleh karena apa? Karena pola asuh orang tua yang kurang tepat, dan yang kedua, pengalaman-pengalaman traumatis Bapak Ibu. Sehingga apa? Perilaku-perilaku yang muncul di luar, sombong, gampang menipu diri sendiri, pakai egois, mau menang sendiri, orang lain salah, saya benar. Kemudian punya motif-motif yang keliru terhadap orang lain. Mau pelayanan punya motif-motif. Ya, ada orang pelayanan itu untuk cari kantau Bapak Ibu. Jualan ini, jualan itu. Ya, kalau nggak dapat di dalam kelompok itu, nggak dapat motifnya, dia pindah, dia kecewa, dia pahit. Ini contoh hanya contoh kecil aja. Punya motif-motif yang keliru di dalam dia berurusan dengan orang lain, punya agenda-agenda yang negatif terhadap orang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita punya nggak yang kayak begini? Ya sekali lagi ya, kalau dosisnya ringan, ya udahlah, Bapak Ibu. Dengan berlalunya waktu kita dengan Tuhan, itu nanti Tuhan akan sembuhkan. Nah, tapi yang dosis yang berat nih Bapak Ibu, itu ada pelayanan konseling, inner healing, ya Bapak Ibu perlu dibantu, ya perlu bantuan orang lain, ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara kalau kita mau sembuh? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fakta yang saya ingin sampaikan mengelola sisi gelap ini. Yang pertama, sisi gelapnya kita itu nggak bisa hilang. Dia seperti lubang besar, Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah tutup lubangnya dan menjauhi lubang tersebut. Kalau kita mendekat lagi, Bapak Ibu, kita akan jatuh kembali ke lubang itu. Ya, contoh ya Bapak Ibu, fakta ini ya, tentang ini. Bapak Ibu lihat deh, orang yang dulu pernah dilayani, di konseling, bahkan pelepasan, ya saya mau tanya Bapak Ibu, bisa jatuh lagi nggak ke problem yang sama setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian? Bisa Bapak Ibu. Ini membuktikan ya pola-pola salah kita, sisi gelap kita itu seperti lubang yang nggak akan hilang. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Menjauhi, tutup lubangnya. Nah, cara menjauhi dan tutup lubangnya gimana? Nanti saya akan jelasin. Nah, tidak ada rumus yang sederhana untuk kita keluar dari sisi gelap itu. Perlu repetisi, perlu proses dengan firman Tuhan untuk minimalisir Bapak Ibu dampak-dampak buruknya. Perlu pengulangan dan itu tidak boleh berhenti. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kita perlu menaklukkan, perlu mengendalikan sisi gelap itu. Kalau enggak, dia akan merusak diri kita dan merusak orang lain. Ya, puji Tuhan kalau saudara pernah pertama kali dengar topik ini ya. Jadi saudara sadari, saudara perlu kita obatin. Nah, saudara, coba saya ajak saudara berpikir sebentar gini. Kalau saudara flu, radang tenggorokan, saudara akan cari obatnya. Entah itu obat herbal atau obat dari apotek. Kalau saudara orang normal, pasti saudara cari obat. Pertanyaan yang kedua, kenapa saudara cari obat? Supaya sembuh. Karena kena flu dan radang nggak enak sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kena flu dan radang tenggorokan aja saudara cari obat, bagaimana trauma saudara? Bagaimana dengan pola-pola kelirunya kita? Kok nggak diobatin? Kalau udah pernah diobatin, kumat lagi. Cari obat lagi nggak, saudara? Cari obat lagi. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan izinkan iblis, saudara, mengobok-ngobok diri kita. Iblis itu kerjanya apa? Menipu, menghancurkan, membinasakan.
Jangan izinkan Bapak Ibu, iblis seret kita ke lubang yang sama terus-menerus. Kita harus cari obatnya. Kita harus secara keras cari obatnya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, Alkitab menuliskan di 2 Korintus 12 ayat 9-10 dikatakan gini, aku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Haleluya, Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, kita punya sisi gelap, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk keluar dari lubang itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, ini kabar baiknya. Kalaupun kita punya sisi gelap yang warisan masa lalu Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada kasih karunia karena Kristus yang akan menutup lubang itu. Ada kata amin Bapak Ibu? Ya, ini kabar baiknya. Ya, Kristus akan menghandle kita. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk kita pulih? Yang pertama, temukan akar masalahnya yang mana? Di luka batinkah? Di traumakah? Nah, oleh karena itu saudara paling bagus temukan akar masalahnya itu perlu bantuan dari teman, konselor saudara. Yang kedua, akui perilaku negatif itu memang ada dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, misalnya pemicunya adalah yang membuat saudara seperti ini adalah papa misalnya, atau mama, atau koko saudara, atau orang lain. Udah saudara, jangan menyalahkan. Akui aja, memang ini udah terjadi di masa lalu. Udah ditemukan, akui, terima. Ya, yang ketiga, ampuni orang itu. Ya, saudara ampuni, ada kuasa Tuhan. Saya yakin saudara banyak mendengar hal ini. M yang keempat, Bapak Ibu, alami pemulihan dengan Kristus. Ya, saudara saudara disembuhkan oleh Kristus, saudara. Nah, saudara nanti lebih spesifik lagi. Secara pribadi bagaimana firman Tuhan ini bekerja dengan saudara. Saya akan sayangkan nanti slide terakhir ya. Dan yang kelima, pertahankan. Ya, M keempat ini mengalami kesembuhan, saudara bisa dilayani oleh orang lain. Ya, saudara boleh dilayani oleh orang lain, saudara. Nah, kemudian saudara pulih, ingat loh, kita beresiko balik lagi ke lubang yang sama loh. Oleh karena itu perlu ada follow up-nya. Pertahankan dengan apa? Disiplin rohani, isi firman Tuhan, bangun manusia roh, bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu sekalian. Ya, kompak ini memang kebetulan bahasanya di Abalaf ya Bapak Ibu. Kelompok-kelompok kecil, kompak itu singkatan komunitas sepakat. 2-3 orang saling menjaga Bapak Ibu. Perlu disiplin rohani supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, saudara, bagaimana sih saudara bisa melakukan pemulihan setiap hari dari dark side itu? Nah, praktekkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Praktekkan ini, powerful banget Bapak Ibu. Nah, begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ini ada 2 langkah. Yang pertama adalah untuk kita keluar dari sisi gelap kita. Persembahkan tubuh kita. Tubuh apa sih Bapak Ibu? Pikiran kita persembahkan kepada Tuhan. Doa tiap pagi, ketika saudara renungkan firman tiap pagi, saudara katakan begini, Tuhan, aku sadari Tuhan, aku punya luka batin.
Aku pernah dibully secara perkataan oleh teman-temanku waktu kecil. Tuhan, aku mau persembahkan Tuhan, lukaku ke dalam tangan-Mu. Aku mau persembahkan Tuhan, pikiran-pikiran yang salahku kepada Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam pikiranku. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dalam hatiku Tuhan. Tuhan, bila kalau Tuhan ada sisi gelap umat lagi Tuhan, aku mau persembahkan kepada Engkau. Nah, jadi saudara, doanya saudara, saudara, karena saudara persembahkan, saudara serahkan, izinkan Tuhan yang ambil alih saudara. Saudara, ini perlu sebuah disiplin rohani, saudara praktek biar Tuhan yang layani saudara. Tuhan yang ambil alih. Nah, saat persembahkan tubuh ini sesering mungkin. Yang kedua, akibatnya apa? Ketika saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan yang akan lakukan pembaharuan budimu. Artinya pembaharuan budi apa sih? Pembaharuan pikiran. Tuhan yang akan robah pikiran kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih karunia Tuhan. Bagiannya kita paksa diri kita, Bapak Ibu, disiplin rohani, persembahkan tubuh. Ya, saudara, saya punya pengalaman gini ya. Percuma saudara mau di pelepasan, mau dilayani oleh konselor segala macam, tapi kalau saudara tiap hari tidak persembahkan pikiran-pikiran salah ini, tidak persembahkan trauma-trauma ini kepada Tuhan, itu gampang kumat lagi. Kita akan gampang sekali kumat, saudara. Nah, sebuah penelitian mengatakan begini, Bapak Ibu. Orang yang tidak renungkan firman Tuhan, tidak praktek mempersembahkan tubuh, praktek nomor 1 ya. Tidak mempraktekkan pembaharuan budi, maka walaupun itu adalah orang Kristen, pikirannya akan tetap rusak, Bapak Ibu. Pikiran rusak tadi, luka batin yang nggak sembuh, dan sebagainya. Survei yang kedua, kalaupun kita renungkan firman Tuhan, tapi kita tidak praktekkan Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuh kepada Tuhan, maka Bapak Ibu lumayan dikit banget. Baca firman sih baca firman, tapi saya tidak persembahkan tubuh saya. Saya tidak secara aktif doa persembahkan tubuh. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita renungkan firman Tuhan, akan berubah 35% sampai 75% tiap tahun. Signifikan. Sekali lagi Bapak Ibu, memperbaiki sisi gelap ini nggak ada yang langsung klik beres. Ini sebuah perjalanan yang panjang dan repetisi bertahun-tahun, Bapak Ibu. Tapi kita akan mengalami pemulihan, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sampai di sini dulu ya. Kita akan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan-pertanyaan, ya Anda boleh ketik di chat. Nah, nanti saya akan bacakan pertanyaan Anda, atau kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung juga boleh, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Shalom Pak Freddy, ini tadi sebelumnya di dalam kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Bu Reni Grace ya. Pertanyaannya, kalau ada memori buruk yang membekas yang bikin sakit hati, itu gimana kalau kita sudah ampuni, tapi kalau kejadian itu bisa berulang dengan sikap orang itu, jadi timbul lagi kekesalan. Itu gimana cara menyikapinya? Oke, yang pertama sekali lagi, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 1. Jadi tiap pagi Bapak Ibu, senjata kita di dalam berdoa, Tuhan, aku mau serahkan Tuhan kelemahan-kelemahanku. Aku mau serahkan Tuhan pola pikirku yang salah. Terutama aku gampang tersinggung loh Tuhan. Kalau ada yang kritik, kau ambil alih Tuhan pagi ini Tuhan.
Tuhan, aku mau Tuhan 12 jam ini Engkau ambil alih Tuhan. Jadi saudara, praktek Roma 12 ayat 1. Kita confess. Tuhan, di memori ini Engkau bersihkan Tuhan. Yang namanya praktek Roma 12 ayat 1. Itu yang ke-1. Yang kedua, latihan. Disiplin rohani, latihan. Jadi ketika ada pemicunya lagi, yang membuat memori negatif kita muncul, saudara perlu punya senjata peperangan rohani, yaitu apa? Firman. Saudara pakai firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, makanya saudara perlu pilih 1 atau 2 firman Tuhan. Firman Tuhan itu vitaminnya, Bapak Ibu. Jadi ketika virus datang, pemicu datang, Bapak Ibu, saudara bisa lawan. Dan saya mau bilang sama Anda ya, ini perlu dilatih berulang-ulang sampai saudara terbiasa. Perlu latihan. Saudara, sekali lagi, nggak ada yang instan. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini ada 80 orang ya. Mungkin saudara dulu pernah ikutan retret, saudara pernah dilepaskan, saudara pernah di-counseling. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisa kumatnya? Saya aja bisa kumat. Kumatnya berulang-ulang lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, problem saya adalah kekhawatiran dan ketakutan. Ya, karena saya dulu waktu kecil itu papa mama saya mendidik saya itu ditakut-takutin melulu. Sampai hari ini Bapak Ibu, itu kekhawatiran ketakutan masih muncul. Tapi saya udah punya cara-cara. Ketika itu muncul, bagaimana saya perangin? Saya confess. Ya. Dan Bapak Ibu, tiap pagi saya akan beriang sama Tuhan. Tuhan, Kau ambil alih kelemahanku Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan aku. Nah, jadi disiplin rohani kayak gini yang perlu kita latihan. Ya, oke, begitu ya Bu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuan. Pak, saya punya salah satu yang Bapak sampaikan mengenai sisi gelap. Sekarang ini saya jadi malas memikirkan apa yang terjadi pada saat ini, karena saya pikir Tuhan pasti jaga. Apakah ini berarti saya sudah melupakan sisi gelap saya, ataukah saya jadi punya sikap masa bodoh? Jadi begini, ciri-cirinya ya bahwa kita itu sudah mengalami terobosan, breakthrough, adalah yang pertama, ya, sisi gelap kita itu sering kita berantem nggak di dalam, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kita lebih banyak mengalami kehilangan damai sejahtera, berarti kita punya sisi gelap belum beres. Kita cuma mencoba melupakan. Yang kedua, indikatornya adalah saya punya perkataan dan perilaku ini banyak merugikan orang sekeliling saya. Nah, kalau iya, berarti kan nggak bisa hanya melupakan ya, tapi kita perlu beresin, kita perlu selesaikan. Selesaikan Bapak Ibu. Saudara boleh dilayani orang lain, konselor di gereja, tapi yang paling penting tiap hari ini, Bapak Ibu perlu ciapo, minum vitamin, suntik vitamin, serahin ke Tuhan, suntik vitamin, serahkan kepada Tuhan, suntik vitamin. Saudara ketika triggernya muncul, pemicunya ini muncul, pakai firman, lawan Bapak Ibu, dilawan, jangan pasif. Contohnya Bapak Ibu ya, kekhawatiran. Ya, ini misalnya saya tuh ada sesuatu aja dipikirin. Ya, muncul kekhawatiran, udah dipikirin muncul kekhawatiran, udah muncul kekhawatiran, muncul ketakutan. Nah, kalau 1 menit itu membuat saya kehilangan damai sejahtera, saya perlu lawan sisi gelap saya. Bagi saya itu sisi gelap loh Bapak Ibu. Akibatnya apa ya? Istri saya itu melihat saya itu terlalu khawatir gitu loh, panikan. Ya, akhirnya istri saya juga merasa nggak nyaman. Nah, perlu kita lawan. Ya, jadi nggak bisa, Bapak Ibu nggak bisa diamkan kalau itu. Oke, ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Sementara di kolom chat belum ada, Pak. Mungkin ada dari wanita-wanita Tuhan di tempat ini yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Terima kasih. Ada?
Nggak kedengeran ya, Bu, ya? Suaranya ya? Nggak mana? Iya, nggak kedengeran. Putus-putus ya. Kalau bisa diketik di chat, mungkin kita bisa bacakan ya. Nah, di sini ada statement dari Ibu Reni ya. Ada juga orang yang belanja barang untuk hilangin stres di dalam rumah. Kalau belanjanya ya dikit-dikit, nggak apa-apa kok ya. Belanja itu menghilangkan stres, oke kok. Tapi yang saya maksud adalah belanjanya berlebihan, yang nggak perlu sampai terikat banget. Itu ada yang kayak begitu. Ya, tapi kalau keadaannya normal itu sih nggak apa-apa. Ya nggak masalah ya. Oke. Ya, masih adakah pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup begini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah Anda sadari, Anda punya hal-hal dari sisi gelapnya Anda, sekali lagi, jangan ragu, Anda minta butuh bantuan orang lain. Ya, teman-teman komsel saudara, teman-teman pelayanan saudara, saudara akui saudara. Sekali lagi, kalau flu, kita cari obat. Ya, tapi kalau kita punya luka bakar juga cari obat. Sehingga apa? Kita tidak akan izinkan iblis merusak hidup kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang setuju coba ketik dong. Ya, saudara kalau sepakat dengan saya. Ya, jadi kalau ada hal yang buruk masuk ke dalam pikiran kita, cepat-cepat sembuhkan. Kita nggak mau iblis itu merusak kita. Ya, lowong kesehatan fisik aja kita cari obat kok kita parno. Nah, kenapa? Sisi gelap kita nggak parno untuk kita sembuhkan. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini udah ada beberapa teman yang ketik setuju ya. Cari bantuan. Kalau itu udah sangat mengganggu Anda kehilangan damai sejahtera. Bahkan orang sekeliling Anda juga kehilangan damai sejahtera oleh karena perbuatan kita. Ayo, cari orang, cari sahabat untuk kita minta bantuan ya. Oke, Bapak sekalian, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari saya sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu semua. Saya serahkan kembali kepada tim panitia yang ada.